Kepanjangannya kemudian bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, tapi diganti sama mereka itu. Laki-laki, idaman, ibu dan akhwat katanya. Waduh. Tapi Akademi Ilmu Al-Quran. Begitu. Salam santri, santri kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara podcast Nuris 2. Dan selalu dukung channel kebanggaan kita, yaitu channel YouTube Nuris 2 dengan cara subscribe, like, comment, and share. Oke, tentunya kita di sini tidak sendirian. Kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Direktur AIK Pondok Pesantren Nuris 2. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Ustadz juga sehat kan ya? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Terima kasih Ustadz telah meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya hadir di acara kita ini Ustadz. Ya, sama-sama. Sebelumnya kita akan mengenalkan pribadi dulu Ustadz, dari nama. Saya nama lengkapnya Sayyid Ja'far Shodiq Ustaz. Untuk terkait dengan riwayat akademi. Ya, kalau sebelum saya bertugas ya maksudnya ya. Ya saya sempat dulu nyantri di pesantren namanya Kiai Syarifuddin di Wonurjo Lumajang. Selain nyantri di Syarifuddin ini, kelanjutannya lanjut di mana nih Ustaz? Dulu waktu selesai dari Pondok Pesantren Syarifuddin, kalau nggak salah di tahun 2008 Ustaz. Kemudian saya ke Jakarta di sebuah kampus namanya Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Kalau disingkatnya sih LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Cuman kadang-kadang teman-teman itu pada usil Ustaz. Jadi kepanjangannya kemudian bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, tapi diganti sama mereka itu. Laki-laki, idaman, ibu dan akhwat katanya. Waduh, luar biasa itu ya. Iya kan, kalau di kampus itu kan ya familiar lah akhwat. Sekarang kan Ustadz ini sebagai direktur nih di Nuris 2. Seperti apa ini ceritanya? Ya, kalau spesifik mengenai kegiatan saya di sini ya, karena sekarang kan saya di Jember Ustadz ya, di pesantren mahasiswa Nuris 2. Awalnya sih sebetulnya tidak terlalu berpikir Ustadz. Artinya begini, waktu itu saya di Jember, kan masih baru, boyong di Jember, dan boyongnya pun dari Jakarta sebetulnya tidak berpikir panjang, jadi udah langsung boyong aja. Nah, akhirnya ketika itu kemudian alhamdulillah dapat ruang tugas ya di Nuris 1 waktu itu Ustaz. Di sana kemudian diberikan tugas untuk mengajar di sebuah lembaga di Nuris itu, di sekolah MA-nya, Madrasah Aliyahnya. Nah, kemudian setelah itu setahun saya bersama Nuris 1 di sana. Kemudian saya berpikir Ustaz, ini saya balik dari Jakarta kok karena rasanya masih belum ada semacam khidmat gitu ke pesantren. Soalnya ya namanya juga kita kan santri ya, santri yang kemudian direkomendasikan oleh kiai saya almarhum untuk ke Jakarta itu otomatis kan namanya rekomendasi. Jadi kan mesti harus semacam ada timbal balik begitu. Nah, itu yang saya pikirkan. Nah, akhirnya saya nekat ya untuk resign dari Nuris 1 itu. Karena masih ada kepikir untuk khidmat di pesantren saya. Saya juga belum tahu terlalu jelas nanti apa kegiatannya, saya juga pokoknya udah mikirnya ya pengen khidmat aja. Berbicara mengenai AIK nih Ustadz ya. Seperti apa sih sejarahnya? Ya awalnya
memang waktu itu bermula dari gagasan atau ide ya dari Gus untuk mengembangkan pengajaran di Nuris 2 begitu. Awalnya seperti itu. Nah, karena mungkin beliau juga pasti sudah tahu bahwa saya awalnya sudah tahu bahwa saya itu resign dari Nuris 1. Akhirnya beliau diskusilah sama saya untuk pengembangan itu. Nah, saya kira di awal itu lebih ke bahasa Arab, Ustaz. Saya kira. Karena saya kan di Nuris 1 itu kan mengajar bahasa Arab. Termasuk juga waktu itu Nuris 1 juga ada itu, Ustaz, ada mab'us atau utusan dari Mesir. Jadi saya juga diminta untuk mendampingi beliau selama 1 tahun itu. Nah, saya kira hanya concern di bahasa Arab. Ternyata tidak gitu. Jadi pengembangannya bukan hanya bahasa Arab, tapi juga tahfidz. Tapi ada wadahnya begitu loh, Ustaz. Kalau pesantren itu kan asramanya lah, sebutlah pas asramanya ada. Nah, kita bikin wadah begitu. Nah, akhirnya awalnya sih bukan Aiki sih, Ustaz, awalnya. Oh, begitu. Bukan Aiki. Apa, Ustaz, sebelum Aiki ini namanya, Ustaz? Ya, namanya sempat ya, tapi masih belum fix waktu itu ya. Cuman kita ngomong-ngomong aja, sempat kepikir juga Akademi Bahasa Arab. Karena kan ya itu pikir saya hanya concern di bahasa Arab. Ternyata setelah berjalannya waktu, kemudian masuk juga ide-ide atau aspirasi ya dari atau saran dari pengasuh begitu. Akhirnya dibentuklah bukan namanya, tapi Akademi Ilmu Al-Qur'an begitu. Karena ternyata kita tidak hanya bergerak pengajaran di bahasa Arab, Ustaz, tapi juga ke tahfidz. Nah, jadi sekarang kan sudah terwadah nih Akademi Ilmu Al-Qur'an. Apa saja sih isinya di Akademi Ilmu Al-Qur'an, Ustaz? Program-programnya apa saja gitu? Ya, kalau untuk program-program sekarang kita sudah ada program terbaru, Ustaz. Kalau di awal waktu itu memang masih 2. Ya. Menampung mereka yang ingin tahfidz, jadi programnya itu khusus tahfidz. Kemudian ada juga yang ingin bahasa Arab, kita juga tampung khusus di Qismul Lughah Al-Arabiyyah atau bagian bahasa Arab. Sekarang baru sekian bulan kita kemudian kembangkan lagi di tafsir. Di tafsirnya. Ya, di tafsirnya. Tafsir Qur'annya gitu. Tafsir Qur'annya. Luar biasa ini, berarti ada 3 ya isinya ini akan menjadi 3 gitu. Ya, sementara ini ada 3, Ustaz. Bisa jadi nanti ke depan bisa banyak hal. Karena kan namanya juga kan AIQ, Akademi Ilmu Al-Qur'an. Kan sifatnya masih umum, Ustaz. Dari situlah nanti pengembangannya, cabangnya lah. Itu banyak, nanti bisa aja tidak hanya berhenti di 3 itu. Gitu. Misalkan nanti kita akan buat misalkan seperti pusat hukum Islam atau apa, lebih ke riset fikih atau apa, pokoknya semuanya kan bermuara sama ke Quran, Ustaz. Gitu. Kan ini, Ustaz, yang saya tahu kalau santri Pondok Pesantren Mahasiswa Entrepreneur Nuris 2 ini rata-rata kan mahasiswa semua ya, Ustaz. Mahasiswi ya. Iya, mahasiswi. Jadi santrinya itu mahasiswi. Seperti apa sih pembelajarannya, Ustaz, mengaturnya itu, sistemnya lah? Sebetulnya di AIQ itu tidak hanya mahasiswa, Ustaz. Memang sampai saat ini kebanyakan mahasiswi, gitu. Karena memang dekat dengan kampus, pesantrennya kan dekat dengan kampus, jadi wajar kali ya kalau banyak yang mahasiswa atau mahasiswi. Kan Nuris 2 itu sementara ini kan masih fokus kepada perempuan, Ustaz. Jadi semuanya adalah mahasiswi, gitu. Nah, kalau untuk khusus santri AIQ itu tidak hanya mahasiswi sebetulnya, ada juga yang belum mahasiswi. Jadi kita juga membuka diri terhadap siapa saja yang ingin bersama AIQ, tidak hanya mahasiswa atau mahasiswi ya. Pokoknya pasca SMA aja. Gitu. Di kisaran umur berapa kalau sudah selesai SMA kan ada 18 saja ya. Kira-kira kalau diformalkan ya bahasanya pasca SMA. AIQ ini sudah berjalan berapa lama ini, Ustaz? Alhamdulillah sih, Ustaz, masih belum terlalu lama sih, Ustaz. Masih ya 3 semester lah hitungan. 3 semester. Karena kita kan waktu itu
mendirikan AIKI ini kurang lebih di tahun 2020. Jadi pas awal-awal COVID ya, COVID-19, kita malah mendirikan program ini atau wadah ini, Ustaz. Jadi juga itu sebetulnya juga tantangan juga. Kira-kira ada nggak santri yang akan ngaji kan gitu kira-kira kan? Ya. Dan kita kan hadirnya waktu itu di awal-awal COVID. Memang semuanya kemarin itu dengan adanya pandemi ini memang terbengkalai semua, guys. Iya, jadi itu yang menjadi salah satu yang tidak bisa kita pungkiri ya waktu itu adanya santri apa enggak. Ya tapi alhamdulillah ternyata magnet Quran ini luar biasa memang, Ustaz. Luar biasa. Terkait ini, Ustaz. Ini dari beberapa program yang ada, metode yang digunakan ini apa sih, Ustaz? Terkait dengan tafsir, biasanya kan kayak monoton gitu, kayak yang sumpek gitu ya, kalau menghafalkan ribet banget gitu, Ustaz. Apa saja strateginya, metode apa yang digunakan oleh Ustaz itu untuk pengajaran lah? Sebetulnya kalau untuk pengajaran tahfidz itu kan relatif sama, Ustaz. Jadi tidak ada kalau untuk mengajarnya ya, tidak ada metode khusus ya, kita mesti harus tasmi. Mereka harus tasmi ke kita. Gitu. Apakah tasminya itu murajaah atau mengulang, tasmi yang mengulang atau tasmi yang ziyadah, yang nambah. Gitu. Cuma kita pastikan kepada mereka supaya istilahnya itu tidak berasa menjadi beban. Itu yang menjadi kita menjadi titik perhatian kita, Ustaz. Jadi termasuk juga waktunya kita atur gitu. Tapi kalau untuk spesifik pengajaran sih sama sebetulnya kan hanya tasmi begitu ya. Itu kalau untuk yang tahfidz. Kalau untuk tahfidz. Tapi kalau untuk yang bahasa Arab, Ustaz, itu memang tergantung dari materi yang dibawa ya, atau diajarkan oleh si Ustadz itu. Jadi kalau misalkan materinya yang bahasa Arab itu misalkan hari ini fokusnya pada speaking atau kalam, ya berarti nanti sifatnya komunikatif gitu, Ustaz. Nah, tergantung dari materinya aja ya. Tapi kalau misalkan besok misalkan ya atau 2 hari lagi itu materinya berkenaan dengan kemahiran menulis, berarti nanti mereka akan diajarkan perangkat-perangkatnya, nahwu sharafnya. Nah, bagaimana kemudian cara menulis yang benar. Jadi bahasa Arab itu kan tergantung dari tujuannya juga, Ustaz. Mau kemana? Nah, kalau kita kan di AIKI kan diupayakan mereka bahasa Arab itu artinya mereka bisa untuk memahami bahkan mempraktikkan beberapa kemahiran dalam bahasa itu. Kan ada banyak kemahiran dalam bahasa itu. Biasanya kan secara umum dia Ustaz terkait dengan tahfidznya itu kan cara menghafalnya ya, memang seperti itu. Secara tasmi itu enggak? Iya, tasmi kalau lainnya seperti itu juga. Ya mau enggak mau, Ustaz, gitu. Gimana caranya mereka tahu bahwa mereka itu salah kalau tidak ditasmi? Ya kan? Apakah itu yang ziyadah atau yang nambah? Mestilah mereka harus membuktikan dengan tasmi. Ya kecuali misalkan ada santri yang belum terlalu fasih bacanya. Nah, maka kita panggil. Jadi mereka yang sudah bisa bacanya bagus ya, yang sudah fasih bacanya, yang kita biarkan untuk nambah atau persiapan tasmi. Nah, yang belum terlalu lancar gitu, Ustaz, kan kadang ada aja ya. Kan kita juga nggak tahu background dari mana mereka kan dari awal-awal. Mereka nyantri aja di sana kan gitu. Nah, adapun kemudian sudah terlanjur masuk tahfidz, kemudian bacaannya nggak terlalu fasih, kita sistem talaki, Ustaz. Mereka datang ke kita, kemudian kita benahi bacaannya sebelum mereka mempersiapkan setorannya begitu, Ustaz. Jadi mereka kita koreksi dulu nih bacaannya, baru mereka boleh menghafal. Gitu. Ya, kita kan di lapangan kan seperti itu, Ustaz. Tidak semua santri-santri bahkan sudah kelas mahasiswi itu ya, bacaannya bagus, tidak semua. Oke, Ustaz. Nah, jadi bagaimana mereka untuk menghafal?
Ya kita tidak bisa pungkiri ya Ustaz ya, namanya mahasiswa dunia kampus gitu, sekalipun di kelas kan biasanya kan tidak terlalu di gurunya ya atau dosennya kan tidak terlalu vokal ya, kan cenderung kepada mahasiswanya yang banyak vokal ya, dan tugas-tugas kan banyak. Nah makanya kita juga atur waktunya Ustaz. Jadi sebelum mereka menghafal juga mestilah harus mengerti keadaan mereka sendiri. Kalau kita dan tasmi pengajarannya ya kan kita memang sudah ada waktu yang pakem pagi sampai dan malam gitu ya. Nah tapi untuk menghafalkannya mereka kan butuh waktu tersendiri. Karena di tasmi itu kan hanya istilahnya cuma mempersiapkan aja kan. Di halaqah itu kan hanya mempersiapkan aja, tidak terlalu serius untuk ngafalinnya. Ngafalinnya kan di luar halaqah, gitu, di luar program. Nah mungkin mereka kemudian harus mengerti jadwal mereka. Tapi biasanya yang saya tahu mereka mulai menghafal nambah hafalan baru ya. Mungkin di sebelum tidur gitu, saat kan sudah tidak ada pekerjaan lagi gitu ya. Atau mungkin sebelum program tasmi ini berjalan, jadi misalkan habis subuh atau sebelum subuh, disitulah mereka menghafal Ustaz. Ya mungkin juga ada beberapa yang menghafal di tengah mereka masih suasana kuliah, juga kita akan kawal secara bagus insyaallah Ustaz. Begitu. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Ya, mungkin sama-sama Ustaz. Kita akhiri dulu Ustaz. Ya. Karena ini nggak terasa ini bincang-bincang. Ya mungkin hanya itu yang dapat kami bahas terkait dengan AIG ini. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Andi Dianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.